Oke, halo rekan-rekan traders. Sudah 1 mingguan IHSG ini break all time high. Ya, jadi break resist. Dan kabar baik yang pertama adalah kita sudah mampu bertahan lebih dari 4 hari di atas resist. Jadi itu sungguh suatu hal yang patut kita syukuri bersama-sama. Karena dengan demikian artinya minat para seller untuk menekan harga kembali di bawah resisten IHSG itu kalah saing dengan minat beli, ya. Jadi kabar baiknya kita bisa dibilang valid breakout resisten kuat sideways 2 tahun lebih. Itu kabar baik yang pertama. Nah, kabar baik yang kedua adalah jumlah emiten yang saat ini juga berbondong-bondong untuk menjadi uptrend atau berada dalam posisi uptrend itu meningkat, ya, cukup drastis, meningkat cukup drastis. Nah, dengan dua fakta tersebut dan melihat historical ke belakang, itu biasanya umumnya, ya, artinya tidak selalu, tapi umumnya ketika IHSG break all time high, IHSG nih ya, bahkan bisa dibilang juga dengan market-market yang lain, misalnya market US, bursa saham dimanapun. Ketika terjadinya break all time high, itu biasanya didukung juga oleh kenaikan harga dari emiten-emiten big cap. Memang betul kita melihat emiten-emiten big cap kita itu harganya naik. Tapi yang biasa terjadi adalah kenaikan harga itu bukan hanya naik, tapi para emiten ini, super big cap ini juga bersama-sama break resistant. Misalnya 1 year high atau all time high. Ya, jadi minimal 1 year high kalau all time high-nya kejauhan. Ya, minimal dia break 1 year high. Kalau all time high-nya terlalu jauh di atas. Tapi kalau all time high-nya deket, maka dia akan break all time high juga, ya. Jadi selaras dengan pergerakan yang terjadi pada market, yaitu dalam hal ini IHSG. Nah, kita lihat apakah bukan hipotesa, ya, apakah ciri-ciri itu juga terjadi saat ini. Nah, sekarang kita lihat. Number one, the biggest market cap saat ini, hari ini, ada di tangan Brent. Anda bisa lihat, all time high Brent ada di 12.200. Saat ini harganya Brent masih di 9.500-an. Jadi bisa dibilang belum breakout 1 year high ataupun all time high. Ya, 1 year high dan all time high-nya Brent ini sama. Dia belum breakout. Oke, mungkin kita bisa lihat ada pada BCA. BCA apakah sudah breakout 1 year all time high? Jawabannya sudah, ya. Kemudian habis itu langsung dipukul. Jadi breakout all time high itu terjadi pada tanggal 20 Agustus, tapi setelah itu langsung pullback. Ya, jadi sesaat doang. Inikah leader market saat ini? Di mana the biggest market cap itu dipegang bersalip-salipan antara Brent dan BCA. Tapi mereka berdua kelakuannya belum menunjukkan bahwa mereka lah leader sebenarnya, belum. Ya. Brent belum break all time high, BCA sudah, terus langsung pullback. Ya. Mungkin di emiten-emiten yang lain. Kita cek 20 besar, ya. The biggest market cap 20 besar. Berikutnya adalah di tangan TPIA. TPIA malah pullback, tidak ada ikutan breakout. Ini saham yang lucu nih, ya. Marketnya breakout, dia pullback, pinter. Jadi salah arah, ya. Market ke kanan, dia ke kiri, gitu ya. Lucu ini. Lanjut, BBRI masih sangat jauh dari all time high ataupun 1 year high. Ya, masih sangat jauh BBRI. All time high kalau nggak salah 6.450, dia cuma di sekarang di kisaran harga 5.200-an. Ya, jadi masih jauh. Kemudian Aman. Aman juga masih jauh dari all time high-nya, ya. Jauh banget. Sekarang dia masih di harga kisaran 10.700-an, all time high 15.000. Ini masih jauh. Aman. Bank Mandiri
Bank Mandiri juga sama, belum break resisten. Gunung Bayan yang harusnya gampang nih ya. Gunung Bayan ini harusnya gampang karena barangnya dikit. Tapi tetap duduk manis, di situ tidak jelas, ya kan? DSSA. 1 minggu terakhir ketika ISG breakout, dia tidak ikutan breakout, dia santai wae. Duduk manis, ya kan, pullback, konsolidasi gitu ya. Nah, kan aneh ya. Harusnya market break, dia ikut break sebagai top 10 biggest market cap. Yang dilakukan adalah duduk dia manis. Telkom ya sangat-sangat jauh dari 1 year high-nya ya, all time high-nya masih jauh di atas lagi. Oh, ini 1 year high aja dia masih jauh banget. Telkom ini salah satu big cap yang paling dihajar tahun ini ya. Telkom. Kemudian ada Astra. Astra juga sama, masih jauh dari 1 year high ya. All time high apalagi 1 year high jauh ya. Ini juga big cap yang dihajar pada tahun ini. Jadi Telkom dan Astra. Kemudian BBNI di nomor 11. Sama, belum break all time high, apalagi 1 year high pun tidak. ICBP juga sama, belum break ya resistennya. BRIS di nomor 13 juga sama, belum break. AMRT juga sama ya. Adaro. Nah, ini malah Adaro yang break resist ya, sektor mining. Oke. Jadi kita catat dulu nih, dia udah break dan dia masih bertahan di atas resist Adaro ya, ketemu juga nih satu ya. Kemudian ada BRPT selanjutnya, jauh banget masih ya. United Tractor kalau kita trace 1 tahun ke belakang, 1 year high-nya ada di kisaran 28.000 lah ya. Sekarang ini belum ya, belum break. Jadi baru Adaro nih ya, kita lihat. Selanjutnya setelah United Tractor ada Pani. Pani break 1 year high? Tidak, jawabannya ya, belum ya. 1 year high 6.150, belum. Kemudian ada DCII, harusnya gampang tapi tidak ya, dia masih di situ-situ saja. Ada lagi yang nomor 20 SMMA. SMMA juga sama di situ-situ saja ya. Atau cuan nih nomor 21 ya kan. Cuan nih jangan-jangan. Tidak, di situ-situ saja, masih jauh dari 1 year high-nya atau all time high-nya juga jauh. Atau jangan-jangan Unilever nih. Apalagi ini ya. Astra, Telkom, Unilever ya, raja-raja tua yang dipukul. Kemudian ada ISAT di nomor 23. Nggak kemana-mana. MSIN di nomor 24 ini bisa dibilang gampang ya, dikerek. Jadi ya, tapi dia masuk tuh. Market cap nomor 24 terbesar. Dan yang terakhir adalah HMSP di nomor 25. Kita lihat juga sama, tidak breakout ya. Jadi yang berhasil melewati resist dan masih bertahan di atas resist cuma satu, Adaro. Resist 1 year high ke, resist all time high ke, ya cuma satu, Adaro. Kemudian yang break resist tapi tidak bertahan, BCA. Jadi bisa dibilang dari 25 emiten ini yang breakout ya si MSIN kan barang ada di tangan ya pengendali terlalu besar masih, jadi gampang lah mau disetir kemana ya kan. Jadi ya itu harusnya kayak Bayan, DSSA, kemudian Bayan, DSSA, DCII gitu ya, harusnya bisa seperti itu, dia kerek juga, tapi ya entah kenapa nggak ikutan ya, cuma MSIN doang. Dan MSIN ya kita bisa sama-sama bilang barangnya juga susah ya. Nah jadi yang benar-benar market lah, kita bicara market bisa beli gampang, jual juga gampang, itu ada di BCA dan Adaro yang berhasil breakout. BCA gagal ya, bisa dibilang habis breakout dia langsung pullback. Jadi dari 25 yang breakout 3 BCA, Adaro, MSIN. 22 tidak breakout resist, tapi IHSG-nya break all time high. Itu artinya apa? Secara sederhana bisa kita bilang second liner lah yang lebih rame daripada big cap. Jelas.
Ya, second liner nih rame nih, lagi rame. Ya kan? Cuma second linernya kebanyakan chartnya sebelum terjadi breakout, chartnya itu pada downtrend. Ya, pada downtrend. Jadi sekarang mereka sedang berusaha untuk mengembalikan gambar chart itu menjadi bagus. Itu. Ya. Nah, terus dengan adanya kejadian ini di mana dari 25 the biggest market cap hanya 3 yang breakout, apakah breakout IHSG ini masih bisa dibilang valid? Karena yang berpartisipasi dari big cap itu cuma 3 dari 25. Jangan-jangan ini breakout palsu, habis ini kita pullback dalam nih. Atau pendapat kedua, mereka belum gerak, bos. Sebentar lagi mereka yang belum break resist ini, ya 22 emiten, ya yang big cap ini, sebentar lagi mereka gerak, bos, dan IHSG akan naik lebih kencang lagi. Nah, menurut Anda mana nih? Yang A kah? Dimana wah habis ini jangan-jangan pullback dalam karena breakout IHSG tidak didukung oleh para big cap. Atau yang B, sebentar lagi big cap-nya unjuk gigi, di mana mereka akan rally, break resistance. Bagaimana menurut Anda? Salam trading sadis, trading sangat disiplin. Sampai jumpa di video berikutnya.